Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Yunus Naufal dengan NPM 25783057. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat jaringan. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yaitu komponen fisik komputer yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, dan yang kita bisa rasakan. Contohnya ada monitor, keyboard, mouse, CPU, hard disk, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis perangkat keras. Yang pertama ada perangkat input atau masukan, yaitu digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya ada keyboard, yaitu untuk mengetik huruf atau angka, yaitu ada mouse untuk menggerakkan pointer, ada scanner untuk memindai gambar atau dokumen, ada mikrofon untuk memasukkan suara, ada kamera untuk mengambil gambar atau video. Yang kedua ada perangkat proses atau processing device, yaitu berfungsi mengolah data yang masuk agar menghasilkan output. Contohnya ada CPU, Central Processing Unit, yaitu untuk otak komputer memproses semua data. Ada GPU, Graphic Processing Unit, yaitu memproses grafik dan tampilan visual. Yang kemudian ada motherboard, yaitu papan utama yang menghubungkan semua komponen. Kemudian ada yang ketiga, perangkat output atau keluaran, yaitu menampilkan hasil dari proses komputer. Contohnya ada monitor, yaitu menampilkan gambar atau tampilan. Kemudian ada printer untuk mencetak hasil ke kertas. Kemudian ada speaker untuk mengeluarkan suara. Kemudian ada proyektor untuk menampilkan ke layar besar. Yang keempat ada perangkat storage atau penyimpanan, yaitu digunakan untuk menyimpan data atau program. Contohnya ada hard disk drive, ada solid state drive, ada flash disk, CD atau DVD, dan ada memory card. Kemudian yang kelima ada peripheral atau perangkat tambahan, yaitu perangkat opsional, bukan komponen utama, tapi mendukung kinerja komputer. Contohnya ada headset, webcam, gamepad, printer eksternal. Kemudian ada fungsi perangkat keras. Yang pertama ada menjadi media input atau memasukkan data. Kemudian ada mengolah data, proses. Kemudian ada menampilkan hasil, output. Dan ada menyimpan data, storage. Kemudian mendukung kebutuhan tambahan, peripheral. Kemudian ada perangkat lunak atau software, yaitu kumpulan instruksi atau program yang dibuat oleh manusia untuk mengendalikan dan mengatur perangkat keras komputer agar dapat bekerja sesuai perintah. Kalau perangkat keras adalah benda nyata, misalnya laptop, monitor, keyboard, maka perangkat lunak itu tidak terlihat, hanya berupa kode dan data digital. Ada jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Adalah software utama yang mengatur seluruh kerja komputer, menghubungkan hardware dengan user, serta menjadi dasar untuk menjalankan aplikasi lain. Contohnya ada Windows, Linux, macOS, Android, atau iOS. Kedua ada bahasa pemrograman atau programming language, adalah digunakan untuk membuat software lain dengan cara menulis kode atau coding. Contohnya ada Python, Java, dan lain-lain. Yang ketiga ada aplikasi atau application software.
Program siap pakai untuk membantu pekerja manusia sesuai kebutuhan. Contohnya ada perkantoran, Microsoft Office, WPS Office, Google Docs. Yang kedua ada desain, yaitu Adobe Photoshop. Kemudian ada komunikasi, ada WhatsApp, Zoom, Telegram. Kemudian ada browser, ada Google Chrome, Mozilla Firefox. Keempat ada utility software atau pendukung. Software tambahan untuk menjaga kinerja komputer. Contohnya ada antivirus, cleaner, WinRAR. Adapun fungsi perangkat lunak. Yang pertama ada mengatur dan mengontrol perangkat keras agar bisa digunakan. Yang kedua ada menyediakan sarana interaksi antara pengguna dengan komputer. Yang ketiga ada membantu pengguna melakukan pekerjaan, menulis, desain, komunikasi, hiburan, dan lain-lain. Memudahkan mengembangkan teknologi dengan bahasa pemrograman dan tool developer. Kemudian ada perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah komponen atau alat yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain agar bisa saling bertukar data, berbagi file, maupun mengakses internet. Tanpa perangkat jaringan, komputer hanya bisa berdiri sendiri dan tidak bisa saling terhubung. Adapun jenis-jenis perangkat jaringan. Yang pertama ada router, fungsinya menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain, biasanya ke internet. Contohnya router WiFi di rumah. Yang kedua ada switch, fungsinya menghubungkan banyak komputer dalam satu jaringan lokal agar bisa saling bertukar data, biasanya dipakai di kantor atau di warnet. Yang ketiga ada hub, fungsinya mirip switch tapi lebih sederhana, mengirim data ke semua perangkat yang terhubung. Jarang dipakai karena sudah digantikan switch. Yang keempat ada modem, fungsinya mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya, supaya komputer bisa terhubung ke internet lewat kabel telepon atau jaringan tertentu. Contohnya modem USB, modem fiber optik. Yang kelima ada access point, fungsinya menyediakan jaringan nirkabel WiFi agar perangkat seperti HP, laptop, tablet bisa terhubung tanpa kabel. Yang keenam ada kabel jaringan. Fungsinya media fisik untuk menghubungkan komputer dengan perangkat jaringan. Contohnya ada kabel LAN, kabel fiber optik untuk internet cepat. Yang ketujuh ada firewall atau perangkat keras atau software. Fungsinya melindungi jaringan dari akses yang tidak sah atau serangan luar. Bisa berupa software, Windows firewall atau hardware khusus. Yang ke-8 ada repeater, fungsinya memperkuat sinyal jaringan agar jangkauan lebih luas. Contohnya WiFi repeater di rumah untuk memperluas area sinyal. Ada fungsi utama perangkat jaringan. Yang pertama menghubungkan komputer atau perangkat lain dalam satu jaringan. Yang kedua membagi koneksi internet. Yang ketiga bertukar data atau file antar perangkat. Yang keempat ada memperluas jangkauan sinyal jaringan. Yang kelima ada menjaga keamanan jaringan dari ancaman. Mungkin cukup sekian penjelasan saya dari tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.